Video kali ini akan merangkum sebuah film sikut-sikutan berjudul Ong Bak 2 The Beginning yang dirilis pada tahun 2008. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Diceritakan pada tahun 1431 Masehi atau tepatnya masa pemerintahan Boromaraja Tirat kedua, raja dari kerajaan Ayutthaya mengirim pasukannya untuk mengambil wilayah kerajaan lain di wilayah timur. Mereka akhirnya berhasil merebut salah satu ibu kota yang disebut Kota Suci setelah perang besar yang terjadi selama 7 bulan. 1 tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang panglima yang sedang membawa kabur seorang pangeran bernama Tien yang diburu oleh prajurit kerajaan Ayutthaya. Dalam pelariannya, panglima itu sengaja membuang pangeran Tien ke hutan agar si pangeran aman dari kejaran prajurit kerajaan. Namun, sayangnya nasib panglima bernasib bahagia, di mana di ujung jalan ia dikepung oleh 4 lusin prajurit pemanah yang tanpa mengucapkan "senggol dong" langsung mengakhiri nyawa si panglima. Keesokan harinya, Tien yang sedang bersembunyi di pohon karsem tak sengaja ditemukan oleh kelompok penjual budak. Tien kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Namun Tien melakukan perlawanan yang membuat calo budak bernama He menangkap Tien dan memberinya hukuman dengan melempar Tien ke kolam buaya. Tien kemudian duel dengan buaya berjenis buaya. Dalam perduelan itu, Tien disaksikan oleh sekelompok pendatang, yang mana pendatang itu ternyata tim perampok Pak Pekcrot yang diketuai oleh Pak Cernang. Melihat Tien pantang menyerah dan memiliki bakat balet, Cernang dan anak buahnya pun melakukan serangan kepada kelompok pedagang budak tersebut. Setelah mengalahkan mereka, Cernang memberi Tien sebuah belati yang menyuruhnya untuk membunuh buaya itu sebagai langkah bahwa hidup harus memerlukan kehidupan. Meski hidup Tien masih kecil, tetapi ia mampu membunuh buaya itu dengan belati pemberian Cernang. Singkat cerita, Cernang kemudian membawa Tien ke markasnya yang terletak di bawah Bukit Garuda. Di sana, Tien bertemu ahli suprinatural bernama Mbah Bagong yang menyampaikan kalau Tien memiliki bakat luar biasa dalam bela diri, di mana saat dewasa nanti, Tien mungkin bisa menjadi seorang pendekar yang sangat tangguh. Pak Cernang lalu menawarkan Tien tinggal di sini untuk belajar bela diri. Awalnya, Tien menolak. Namun setelah melihat anak buah Cernang sedang berlatih dengan giat, Tien pun akhirnya mau tinggal di sini untuk mempelajari semua teknik dalam bertarung. Di hari-hari berikutnya, Tien mulai diajari berbagai bela diri, dari Muay Thai, teknik pedang, kungfu, bahkan sulap, agar Tien bisa membongkar dukun palsu di desa-desa. Tien terus berlatih dengan giat, sampai-sampai ia tidak mengenal yang namanya lelah. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Tien akhirnya sudah dewasa dan memiliki berbagai macam aliran bela diri. Tien juga senang bermain bentengan dengan sekelompok gajah, di mana Tien berhasil menaklukkan gajah Alpa.
Cerneng lalu membuat ujian terakhir untuk Tien, di mana Tien harus melawan 3 anak buahnya. Pertama-tama, Tien bertarung melawan ahli jodo yang lihai dalam menggunakan pedang. Karena Tien sering makan kemangi, ia pun akhirnya menang melawan ahli pedang tersebut. Berikutnya, Tien dihadapkan dengan ahli kungfu. Terakhir, Tien dihadapkan dengan ahli Muay Thai yang ukurannya lebih besar dari Tien. Awalnya, Tien agak kewalahan karena tubuh lawannya penuh dengan keringat. Namun setelah Tien mengelus-ngelus tangannya ke tanah, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dengan teknik kuncian. Sebagai langkah terakhir dalam ujian, Cerneng pun mengirim Tien ke sebuah goa, di mana di dalamnya terdapat orang yang gila gara-gara mempelajari ajian ilmu macan. Tien dan orang itu kemudian bertarung. Di tengah itu, Cerneng datang memberikan pisau ke mereka sehingga keduanya harus saling bunuh hingga menyisakan satu yang selamat. Dengan teknik ayunan cakar ayam, Tien akhirnya berhasil membunuh orang tersebut. Keesokan harinya, Cerneng mengumumkan kepada anak buahnya kalau Tien akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin Pak Pektrot. Hal itu Cerneng lakukan karena ia sudah mulai tua dan melihat kalau Tien memiliki bakat dalam memimpin pasukannya. Setelah diresmikan, Tien dan pasukannya kemudian menjalankan aksinya dengan merampok iring-iringan yang membawa patung Raja Ayutthaya. Begitu Tien melihat patungnya, ia langsung teringat tentang masa lalunya, dan dari sinilah terungkap siapa Tien sebenarnya. Jadi, pada masa itu, Tien yang masih muda dibawa pergi oleh orang tuanya yang merupakan seorang panglima besar sekaligus pemimpin di ibu kota suci. Tien dikirim ke sebuah desa, di mana Tien akan belajar menari di sana dengan panduan seorang pria tua bernama Bua. Orang tua Tien yang bernama Orang Tua mengungkapkan kepada si Mbah Bua bahwa salah satu panglima kerajaan Ayutthaya yang bernama Raja Sena melakukan pengkhianatan dengan mengambil alih kerajaan dan membantai semua panglima yang menentangnya termasuk ayah Tien. Setelah menitipkan Tien, kedua orang tua Tien pergi kembali ke kota untuk mempertahankan wilayahnya. Selama di desa, Tien berteman dengan salah satu penari bernama Pim, di mana Tien mengungkapkan kekesalannya terhadap sang ayah yang malah mengirimnya ke pondok penari bukan pondok bela diri. Karena pada dasarnya, Tien ingin menjadi orang yang tangguh untuk melawan orang-orang jahat. Pada suatu hari, salah satu anak buah orang tua Tien menjemput Tien dengan alasan bahwa Tien harus disembunyikan di tempat lain. Namun, saat dalam perjalanan, Tien dan anak buah itu bertemu jenderal yang sangat setia kepada orang tua Tien. Ternyata, anak buah itu tidak akan menyembunyikan Tien, melainkan membawanya ke hadapan Raja Sena. Sang jenderal pun segera melawan anak buah tersebut dan berhasil mengalahkannya. Tien dan sang jenderal kemudian pergi ke sebuah desa, di mana di sana orang tua Tien dieksekusi oleh Raja Sena.
Melihat kedua orang tuanya tiada, Tien pun berteriak yang membuat keberadaannya diketahui oleh Raja Sena. Sang jenderal kemudian segera membuat Tien pergi sejauh mungkin, di mana adegan ini adalah adegan di awal film saat Tien dibuang ke hutan. Di sisi lain, tepatnya di sebuah pasar, He yang ternyata masih hidup kini memimpin sekelompok penjual budak, dan kali ini He akan menjual lebih banyak dari sebelumnya. Dalam proses jual beli, He dengan tega membawa seorang ibu yang anaknya juga sedang dikurung untuk dijual kepada para pendatang. Ketika He menyiksa ibu-ibu itu, tiba-tiba ia dilempar kendi oleh seorang pemabuk. Pemabuk tersebut ternyata Tien yang datang untuk balas dendam kepada He. Ia lalu langsung mengajar He dengan mengocok lehernya, kemudian dilanjut dengan melawan para anak buah He. Setelah mengalahkan mereka semua, pasukan Tien lalu datang. Sebagai balasan atas perbuatan He di masa lalu, Tien pun menyuruh pasukannya untuk melempar He ke kolam buaya dan sengaja membebaskan para budak agar mereka hidup normal seperti kehidupan normal pada lainnya. Singkat cerita, saat Tien kembali ke markas, Chernang mengetahui kalau Tien masih memiliki tujuan tersendiri. Namun, di sini Tien tidak menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah membalas kematian orang tuanya kepada Raja Sena. Sebagai guru yang baik dan bijaksana, Chernang pun rela melepaskan Tien. Namun, setelah Tien menyelesaikan urusannya, Chernang meminta agar Tien kembali ke markas dan memimpin Pak Petrot. Keesokan harinya, Tien kemudian berkelana menuju ke istana Raja Sena. Selama perjalanan, Tien menemukan beberapa desa yang telah hangus diakibatkan oleh kekejaman pemerintah Raja Sena. Malam harinya, di istana, Raja Sena terlihat sedang mengadakan selamatan bersama pejabat kerajaan lainnya. Dalam acara tersebut, pegawai kerajaan menyuguhkan tarian yang ternyata tarian itu dilakukan oleh Pim yang kini sudah dewasa dan berparas cantik. Setelah tarian selesai, Pim dipaksa untuk menghadap ke Raja Sena. Acara itu kemudian disambung dengan tarian burung perenjak, di mana seorang pria menggunakan topeng sambil menari-nari di depan Raja Sena. Saat penari itu melihat Raja Sena kepincut dengan kecantikan Pim, si penari entah bagaimana tiba-tiba melemparkan mercon ke arah Raja Sena dan pejabat kerajaan lainnya. Ternyata penari itu adalah Tien yang datang untuk mengakhiri nyawa Raja Sena atas kematian orang tuanya. Setelah dirasa kalau raja sudah meninggal, Tien pun memutuskan untuk pergi melarikan diri dengan nyemplung ke sumur. Akan tetapi, sayangnya belati pemberian Chernang tertinggal yang membuat panglima kerajaan mengetahui kalau Tien berasal dari perampok Pak Petrot. Keesokan harinya, saat Tien kembali ke markas Chernang, ia mendapati bahwa markasnya telah sepi. Di saat itu juga,
Tien bertemu dengan asasin kerajaan yang dulu sepertinya pernah mengeksekusi ayahnya. Tanpa memasak air terlebih dahulu, Tien pun bertarung melawan asasin tersebut. Setelah mengalahkan asasin itu, Tien melihat sosok samurai bertopeng kadang jangkrik. Ia pun segera mendatanginya, namun di saat itu juga Tien diserang oleh puluhan asasin lainnya. Meski Tien menguasai berbagai macam bela diri, tetapi ia mulai kewalahan karena para ninja lain saling berdatangan. Untungnya, di saat itu, gajah alpa yang sebelumnya ditaklukkan oleh Tien muncul untuk membantunya. Namun, lagi-lagi, asasin lain datang. Kali ini, asasin tersebut memiliki ilmu burung beruk yang tentunya membuat Tien kesulitan karena belum pernah melihat gaya bertarungnya. Tien pun dibuat tak berdaya oleh asasin tersebut. Sampai akhirnya prajurit kerajaan datang untuk menangkap Tien. Tidak cuma itu, Raja Sena juga datang dan ternyata ia masih hidup karena memakai rompi saat penyerangan tadi malam. Tien kemudian dibuat terkejut saat melihat Pak Cernang berada di barisan Raja Sena. Dia ternyata asasin suruhan Raja Sena yang telah mengeksekusi ayahnya 15 tahun yang lalu. Cernang lalu menyerang Tien sambil mengungkapkan penyesalannya karena telah melatih Tien. Andai saja saat itu Cernang tahu kalau Tien pangeran yang dibunuh oleh Raja Sena, pasti Cernang sudah membunuhnya sejak itu. Ketika Cernang hendak mengakhiri Tien dengan pedangnya, tiba-tiba Tien sengaja mematahkan pedangnya dan menggoreng leher Cernang dengan sisa pedangnya. Alhasil, Cernang pun meninggal di tangan Tien, tetapi Tien sedih karena harus kehilangan gurunya itu meski dia durhaka. Tien lalu dikepung oleh prajurit Raja Sena yang membuat Tien sadar bahwa nyawanya berada di ujung tombak. Namun, untungnya film sudah bersambung.